Karena di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu kita membaca pikiran orang lain dengan lebih mudah. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada, dan selalu diberikan kemudahan dalam mencapai segala hajat. Untuk Anda yang sering merasa penasaran terhadap apa yang orang lain pikirkan, maka bahasan kita kali ini akan sangat cocok untuk Anda. Karena di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu kita membaca pikiran orang lain dengan lebih mudah. Karena seringkali kita memang tidak perlu kemampuan telepati untuk bisa membaca hati. Anda tidak harus jadi cenayang untuk bisa membaca pikiran orang. Juga tidak harus punya kekuatan mutan ala-ala pahlawan super. Kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih tanpa bantuan ilmu gaib. Sebab ada hal-hal yang sebagai manusia tidak mungkin bisa kita sembunyikan manakala berinteraksi dengan orang lain. Setidaknya, ada 12 cara untuk membantu kita mengetahui isi pikiran orang lain. Yang pertama, kenalilah dulu orang tersebut secara mendalam. Akan sulit bagi Anda untuk berusaha membaca pikiran orang yang bahkan tidak Anda kenal. Jadi cara-cara berikut ini nanti akan kurang tepat diterapkan pada orang-orang yang dengannya Anda baru saja bertemu. Kenali dulu orang ini secara pribadi, sehingga paling tidak Anda akan punya pengetahuan tentang apa yang ia sukai dan apa yang tidak ia sukai. Bahkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dia ceritakan secara tidak langsung. Perhatikan cara bicaranya, tatapannya, perubahan intonasinya. Inilah kunci dasar dalam membaca pikiran orang lain. Itu tadi cara pertama. Cara keduanya, ajukanlah pertanyaan dengan tepat. Pastikan pertanyaan yang Anda ajukan ini bisa menggali lebih dalam soal kepribadian dia. Jadi jangan lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Dalam hal ini, lebih baik menanyakan buku apa yang belakangan ini ia baca dibandingkan sekedar menanyakan kabarnya dan keluarga. Lalu cara ketiga, perhatikan hal-hal yang berubah dan berbeda dari biasanya. Kebiasaan seseorang cenderung akan membentuk rutinitas dan pola. Jika ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, Anda pasti akan lekas melihat perubahan tersebut. Tandanya ada sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya. Biasanya, ketika terjadi perubahan semacam ini, dan Anda tanya, ada apa? Atau kenapa? Maka yang bersangkutan tidak akan menjawab dan cenderung bersembunyi. Cara keempat, pelajarilah bahasa tubuh yang bersangkutan. Bisa dikatakan bahwa bahasa tubuh merupakan refleksi jujur dari seseorang. Bahasa tubuh inilah yang akan banyak bercerita tentang apa yang dirasakan orang tersebut. Termasuk ketika ia sedang merasa kurang nyaman terhadap suatu hal. Ketika ia merasa nyaman dengan keberadaan Anda, ia akan mencondongkan tubuhnya ke arah Anda. Duduknya pun santai. Ia melakukan kontak mata dengan baik. Senyumnya lepas dan tanpa dipaksakan. Sebaliknya, manakala seseorang merasa tidak nyaman, secara umum tubuhnya akan diarahkan menjauh. Tangan atau kakinya disilangkan. Sebagian orang juga punya kebiasaan menggerakkan jari-jari atau kaki ketika tidak nyaman. Ditambah dengan memalingkan wajahnya ketika berbicara. Kita lanjut ke cara kelima. Cermatilah bagaimana ia menyentuh Anda, termasuk dalam bersalaman atau bahkan berpelukan sebagai teman akrab. Rasakan apakah genggaman tangannya lebih kuat atau justru lebih lemah dari biasanya. Anda akan merasakan ketegangan manakala yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Keenam, lihat ekspresi wajahnya. Ketika Anda berdua sedang berbincang, cermatilah ekspresi yang ia tunjukkan. Sebab ekspresi wajah ini bisa menjadi alat bantu kita dalam membaca pikiran orang lain. Contoh, lekukan di ujung bibir saat tersenyum atau alis yang melengkung bisa menjadi indikasi bahwa sesungguhnya ia tidak setuju. Meskipun di depan Anda, dia tidak menunjukkan ada rasa tidak suka terhadap topik yang sedang Anda bicarakan dengannya. Selanjutnya, cara ketujuh. Perhatikan jarak Anda dengan orang tersebut pada saat berinteraksi.
ketika orang menjaga jarak fisiknya dengan Anda, maka bisa jadi ia tidak ingin terlibat lebih dekat dengan Anda secara emosional. Cara ke-8, dengarkan nada bicaranya. Nada bicara tidak sama dengan volume suara, karena ada orang yang memang dari sananya lebih keras dalam berbicara. Nada bicara lebih mengarah pada intonasi dan kalimat yang diucapkan. Ketika orang ini berbicara lebih cepat dari biasanya, maka ada sesuatu yang lain dalam pikiran mereka. Apalagi bila ia terlalu banyak mengucapkan atau ini bisa menandakan bahwa ia sedang berada dalam kondisi gugup. Orang mungkin bisa menutupi ekspresinya, juga bisa menutupi nada suaranya, tetapi tidak bisa menghilangkan kedua-duanya. Cara ke-9, perhatikan respon. Jangan lewatkan respon yang diberikan orang ini saat Anda mengajaknya bicara. Respon yang hanya terdiri dari kalimat pendek atau singkat bisa jadi menunjukkan bahwa ia merasa frustasi atau malas. Sebaliknya, respon yang panjang menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang Anda bicarakan. Cara ke-10, dengarkan pilihan kata-katanya. Pilihan kata yang ia pakai juga bisa menjadi alat bagi Anda untuk melihat jalan pikiran seseorang. Anda akan tahu apakah mereka mendukung atau menolak sesuatu. Misalnya, teman Anda ini selalu mengganti nama seseorang dengan sebutan yang negatif, ya kemungkinan besar memang dia kurang suka dengan orang tersebut. Lalu yang ke-11, Anda perhatikanlah cara berjalannya. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan berjalan dan mengayunkan tubuhnya dengan pasti. Sebaliknya, mereka yang sedang ragu atau tidak percaya diri akan cenderung berjalan sambil menundukkan kepala. Bila orang ini adalah kawan Anda, maka tidak ada salahnya Anda cari tahu apa yang membuatnya tidak percaya diri, dan bantulah untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun cara terakhir atau yang ke-12 adalah dengan mencari petunjuk kepribadiannya. Tiap orang itu unik, bahkan termasuk para kembar yang terlahir identik. Anda perlu mencari tahu, apakah ia termasuk orang yang cenderung tertutup atau tidak? Bagaimana cara dia menghadapi masalah? Seperti apa sikapnya saat sedang stres? Seperti apa sikapnya ketika sedang santai? Bila sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan sangat mudah bagi Anda untuk mengetahui apa yang orang ini pikirkan dalam segala macam situasi. Anda akan punya lebih banyak gambaran tentang dirinya. Apa pendapatnya tentang Anda? Apa pendapatnya tentang orang lain? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan? Jadi sebenarnya, kunci utama untuk mengetahui isi pikiran orang tentu adalah dengan mengenali dulu orang tersebut secara lebih mendalam. Jika belum mengenalnya, maka kita tidak akan bisa meraba-raba yang dipikirkan orang ini seperti apa. Seputar cara membaca pikiran orang lain ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan salam rahayu.